Boleh ke tengah dulu pandangannya, silahkan teman-teman, diabadikan gambarnya. 1, 2, 3. Oke. Kiri boleh, kiri. Kiri depan, Langsung kiri kiri. depan. Kiri atas. Kiri depan. Sebagai Syifa. Kemudian kita sambut bersama-sama Marni. Kemudian kita sambut juga Christian Sugiono sebagai Sucipto. Baik, sudah hampir. Kok nggak semangat? Selamat malam semuanya. Nah gitu dong. Oke, mau masuk dulu sini deh. Saya naik ke sini, di lift ada yang bilang saya nggak kenal orang, dia bilang filmnya bagus sekali, filmnya bagus sekali. Saya pikir ya biasalah ketemu pemainnya, dibilang filmnya bagus. Terus kemudian lagi jalan, ketemu juga tadi bilang, oh filmnya this is the best movie katanya gitu ya. Terus tadi cerita juga ke Sarah, terus Sarah juga cerita dapat tanggapan, terus tadi bapak-bapak seneng sih kalau misalnya aku sendiri belum nonton, tapi dengar testimoni seperti itu bikin jadi mood up gitu ya, brighten the day. Dan aku juga yakin harusnya filmnya bagus karena kita kerja keras, terutama Mas Tommy dan tim gitu ya, membuat sesuatu yang beda. Dan aku harap film ini bisa diterima tidak hanya dengan penonton yang ada di sini pada hari ini, tapi bisa di seluruh Indonesia juga dan bahkan di luar negeri juga untuk memperkenalkan santet gitu ya, supaya nanti santet itu bisa dapat visa seperti pertanyaannya tadi gitu ya, supaya di luar negeri mulai ada juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Tian. Silakan Mbak Sarah. Ya, sebenarnya di film ini juga pesannya tuh bagus gitu. Pesan untuk sebuah keluarga, bagaimana satu keluarga harus tetap bersatu menghadapi masalah gitu, hal buruk yang terjadi. Jadi cinta itu mengalahkan segalanya. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Sarah. Sandrina? Kalau aku juga, kita semua kayak emang belum nonton ya. Tapi aku juga nggak sabar banget pengen nonton dan dengar responnya. Terima kasih banyak. Benar-benar senang banget dengarnya kerja keras kita semua. Apalagi ya? Ya senang sih kerja keras kita bisa dihargain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silahkan. Ari dulu. Jujur nervous banget sih sekarang karena belum nonton juga ya. Tambah deg-degan juga karena banyak banget yang bilang positif dan juga penasaran gitu hasilnya kayak apa nanti. Dan pengen berterima kasih aja sih buat semuanya yang udah hadir dan udah menyaksikan film Santet Segoropi itu. Terima kasih juga untuk Hitmaker dan juga para cast dan kru yang sudah bekerja keras untuk mengerjakan film Santet Segoropi itu. Dan semoga film Santet Segoropi itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semoga ini bisa jadi bahan diskusi yang baik setelah menonton dan keluar dari bioskop sambil ngopi gitu. Amin. Terima kasih. Dari Mas Tommy? Udah dihabisin sama Ari. Oh, baik. Silakan dari Pak Rocky untuk closing statement-nya. Ya semoga diterima sama seluruh masyarakat ya, kita sama semua. Amin. Kayaknya dengan mudah-mudahan kerja keras pemain dan direktur terbayar dengan puasnya penonton. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk teman-teman semuanya sudah hadir dan dihimbau juga jika tadi sudah menonton dilarang untuk menyebarkan, merekam ya dalam bentuk digital dan apalagi disebarkan karena itu merupakan tindakan ilegal ya. Baik, kalau gitu kami persilakan untuk berdiri para pemain, sutradara dan juga produser dari film Santet Segoropi itu karena kita akan melakukan itu dilakukan oleh penulis thread. Dia yang dengan narasumber dan lain sebagainya dan kita diskusi detail di skripnya. Tapi setelah itu detail ritual, detail caranya buka mata ketiga dan soal suanggi dan detail-detailnya itu dari director. tiba-tiba dilempar ya. Lempar bola, hap, ya sebenarnya saya kalau tugas saya sebagai seorang sutradara kan gimana kita akan memvisualkan sebuah thread atau skenario yang kita terima ya, maksudnya
dari settingnya juga, dari bagaimana nanti karakternya berinteraksi. Kita mencoba sesuatu yang lebih mendekati realistik sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah looknya atau apanya sih, ya memang saya dengan tim waktu itu sih coba apa yang kita bisa tampilkan ya untuk memberi hawa segar gitu ke film horor Indonesia gitu ya. Makanya kenapa akhirnya muncullah si bentuk-bentuk hantu ini atau bentuk-bentuk jin ini, dan treatmentnya yang kita coba mix and match dengan semua yang ada itu sih sebenarnya. Jadi nggak tipikal dan nggak stereotype seperti film horor lain itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Tommy. Dan pemain-pemain apa yang paling exciting katanya untuk di shoot? Pasti ngadegan-ngadegan berdarah ya? Iya, dari Mas Cipto. Biasanya sih begitu ya, biasanya adegan-adegan berdarah, tapi ini udah pada nonton semua kan ya? Udah, jadi kali ini gue agak ringan lah filmnya. Biasa film Hitmakers yang sebelumnya Rocky selalu kamu harus jadi setan, kamu apa segala macam gitu. Wah, syutingnya berat. Nah, tapi di sini challenge atau adegan yang paling seru menurut gue adalah adegan pasar. Karena memang Pak Sucipto secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika pedagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang sebagai pemain di film ini challenge-nya belajar bahasa Jawa. Meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya. Nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip stick to the script gitu. Jadi karena kalau enggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru, karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu. Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak, dan semuanya ada cerita-cerita tentang hal-hal mistis kayak gitu yang nggak masuk logika, tapi itu benar terjadi, dan ya mau nggak mau ya percaya nggak percaya gitu. Dan apa ya, sama tadi apa lagi pertanyaan? Percaya apa enggak itu aja cukup. Oh, percaya nggak percaya. Atau mungkin mau nambahin lagi? Oh, punya pengalaman. Iya. Kalau buat pengalaman di santet sih jangan sampai, dan jangan pernah juga. Nggak mau, jangan sampai, amit-amit gitu. Atau mungkin pengalaman beneran dibuka mata batinnya, mau nggak kira-kira? Mohon maaf, nggak mau. Bertanya aja ke Mbak Sarah. Ibu. Baik, mungkin boleh dijawab juga sama Sandrina ya, ini sebagai Gen Z juga ya. Ketika kamu akhirnya bermain film tentang santet ini, kamu percaya apa enggak sih tentang adanya santet? Sama sih kayak Mas Ardi, percaya nggak percaya sih. Karena kalau misalnya dengar-dengar hal seperti itu kayak udah sering ya. Nah itu kayaknya hal yang ya umum lah. Jadi ya kalau misalnya dibilang percaya ya percaya, nggak percaya juga nggak percaya. Jadi 50-50 lah. Karena aku nggak pernah amit-amit jangan sampai juga gitu. Jangan sampai lah ngalamin hal kayak gitu gitu. Benar. Tapi ya percaya. Oke, sudah cukup, Mbak? Apalagi? Bosan. Gimana kasih pendapatnya Mbak Sarah, monggo. Tentang santet ini sendiri sebenarnya dipercayai atau tidak tuh bagaimana sih? Terserah aja sebenarnya kan gini, setiap orang kan punya kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya nggak percaya ya nggak apa-apa, anggap aja kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di rumah ya itu emang mungkin yang sebenarnya mungkin serangan itu emang namanya mood orang kan, ada yang kadang jelek, ada kadang bagus. Ya gimana caranya kita untuk melawan diri sendiri sebenarnya. Jangan mau terpancing negatifnya gitu. Itu aja. Kalau misalnya nggak percaya. Cuman kalau nggak percaya juga jangan semuanya dihubungkan dengan hal itu, karena nanti ketakutannya itu akan menjadi makanan untuk mereka untuk masuk ke dalam kita, mempengaruhi pikiran kita, akhirnya jadi kena malah beneran santet. Seburuk itu. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Intinya positive thinking ya, jangan negatif mulu pikirannya ya. Baik, sudah cukup ya Mbak?
Untuk yang berikutnya tadi Mbak yang Laos, Australia, New Zealand, Thailand, Taiwan, Cambodia, Myanmar, Thailand udah. Sama Singapura, Malaysia, Brunei ya sekitar 9, tapi mungkin ada upcoming 2-3 lagi. Rata-rata hitmaker punya tahun ini di negara itu semua film 3 film kita main. wow, luar biasa. Tanggalnya Pak? Tanggal yang mana santet? Iya. Bocorin juga boleh. Bocorin nanti aja deh. Iya. Bisa cek langsung di Instagramnya Hitmaker ya. Betul. Jadi jangan lupa follow Instagramnya ya. Kemudian tadi juga bertanya kenapa bahasa Jawanya nggak full aja satu film nih? Karena di threadnya juga dia yang pertama setengah-setengah sesuai thread aja. Tapi yang kedua juga ketika bahasanya semua Jawa, artinya nggak seluruh Indonesia bisa menikmati karena itu cuma di daerah Jawa. Sementara semacam di Medan, Sumatera, Bali dan lain sebagainya mungkin itu nggak connect ke mereka. Jadi karena itu kita bagi sedikit. Sama seperti yang sebelumnya semua. Oke, terima kasih Pak Roti. Mungkin kalau misalnya jadinya full Jawa semua, Mas Christian Sugiono lebih pressure lagi kayaknya. Kita persiapannya mesti setahun. Belajar sekarang, syutingnya tahun depan. Ada yang improve udah bingung gitu kan. Kalau pemain lebih cepat. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebelah sana.